Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah hubungan interpersonal. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami mengenai teori modal sosial atau bahasa Inggrisnya Social Capital Theory. Untuk biografi akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Imron. Oke, kelompok kami ini mengambil tokoh yang bernama James Samuel Coleman. Nah, beliau ini merupakan seorang sosiolog Amerika yang terkenal dalam kontribusinya dalam sosiologi pendidikan dan juga teori sosial. Nah, James Coleman ini lahir di Indiana pada tahun 1926 dan wafat pada tahun 1995. Nah, beliau ini meraih gelar PhD di Universitas Columbia. Nah, Coleman ini dikenal melalui Coleman Report. Apa sih Coleman Report itu? Coleman Report itu dikenal dengan istilah Equality of Education Opportunity. Nah, ini merupakan studi besar yang dipimpin oleh James Samuel Coleman pada tahun 1966. Nah, studi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda, baik secara sosial maupun ekonomi. Nah, di mana Coleman ini menyatukan para siswa dari berbagai kelompok ras, khususnya siswa-siswa yang berkulit putih dan juga berkulit hitam, bersatu di dalam satu lingkungan, ataupun jadi dia disatukan dalam sekolah yang sama. Nah, dalam satu sekolah itu, ternyata si James Coleman ini melahirkan suatu hasil penelitian yang dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian akademik bagi siswa-siswa itu secara keseluruhan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Syahira. Nah, si James Coleman sendiri juga dia menjelaskan konsep model sosial ini dengan buku yang disebut teori. Terus Coleman juga ngajar di satu universitas terbuka dan pernah jadi presiden American Sociological Association. Untuk selanjutnya teori akan sudah. Ya, jadi teori menurut Coleman, modal sosial itu seperti sebuah jaringan atau ikatan yang kuat di antara orang-orang dalam suatu kelompok. Seperti misal, saya berkelompok dengan dia dan Syahira. Nah, itu merupakan modal sosial. Jaringan itu bukan hanya sekedar hubungan, tetapi juga terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan aturan bersama yang membuat orang-orang bisa bekerja sama dengan baik. Seperti contoh misalkan, kita bertiga sekelompok. Nah, kita berkelompok ini bukan cuma sekedar hubungan kelompok doang, tetapi ada nilai-nilai, kepercayaan, dan aturan yang kita buat bersama dan disetujui oleh kesepakatan kita gitu. Seperti misal ketika kelompok itu di jam 8 malam. Nah, itu merupakan aturan bersama yang kita buat. Lalu kepercayaan, bahwasanya seperti bagian teori dia gitu. Nah, itu merupakan kepercayaan bahwasanya saya percaya dengan dia, atau saya percaya dengan Syahira, kalau dia akan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan seperti itu. Oke, selanjutnya bentuk modal sosial akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, pada sosial dari Coleman sendiri itu teorinya di sini ada tiga. Yang pertama itu struktur kewajiban atau obligation, ekspektasi, dan kepercayaan. Nah, di konteksnya sendiri itu bentuk modal sosial itu tergantung dari dua elemen kunci. Yang pertama itu kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah diberi. Kayak misalnya ambil contoh di dalam kelas, jadi lingkungan sosialnya ini di dalam kelas. Terus di dalam kelas ini ada struktur, pasti udah dibikin struktur gitu kan. Siapa ketua kelasnya, siapa wakilnya, terus siapa bendahara, sekretarisnya. Nah, terus perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Jadi misalnya bendahara ini uh, punya kewajiban apa namanya megang uang kas di kelas tersebut gitu. Terus di perspektif ini individu yang bermukim atau orang-orang yang di kelas ini uh, itu setuju sama struktur sosial yang ada. Jadi mereka punya kepercayaan tinggi kepada bendahara ini memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya gitu. Karena mereka percaya struktur yang udah ada ini bendaharanya udah
udah ditunjuk jadi bendahara ini. Jadi mereka percaya, punya kepercayaan tinggi bahwa uang yang ada di kelas itu harus jadi bendahara. Jadi mereka membentuk modal sosial yang baik daripada situasi sebaiknya. Untuk poin yang kedua, jadi Oke, baik. Selanjutnya yaitu bentuk yang kedua dari modal sosial menurut Coleman ini jaringan informasi atau information channels. Jadi information channel itu seperti halnya kita tersesat di jalan, pasti kita membutuhkan bantuan ya. Bantuan itu kita harus mencari jalan untuk ketemu jalan keluarnya gitu. Nah, bayangkan misalkan kita tersesat di tempat itu, kita tidak kenal dengan orang yang ada di sini, yang berada di situ, maka kita itu pasti membutuhkan sebuah peta atau Google Maps gitu ya. Nah, dari Google Maps itu pasti membantu kita untuk menemukan jalan keluar atau mencapai tujuannya. Nah, begitu juga dengan informasi dalam kehidupan kita. Nah, informasi yang kita dapat secara cukup, maka kita itu tidak akan tersesat atau kita tidak akan kebingungan. Mungkin saja kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Nah, informasi ini akan membimbing kita, memberi pemahaman kepada kita dan juga memudahkan kita untuk mengambil langkah ataupun mengambil keputusan yang tepat. Nah, maka oleh karena itu, semakin banyak teman dan kenalan, maka semakin banyak pula informasi yang akan kita dapatkan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, tiga bentuk modal sosial menurut Coleman, itu ada norma dan sanksi yang efektif, atau norms and effective sanctions. Jadi di sini norma yang ada dalam suatu kelompok itu mendukung individu untuk memperoleh prestasi, achievement. Tentu saja digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat penting. Karena ketika ada norma, individu itu cenderung lebih mematuhi gitu normanya. Ditambah jika ada sanksi yang efektif ketika individu tersebut tidak mematuhi norma yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi. Implementasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, implementasi yang pertama itu ada hutang budi dan kepercayaan. Nah, misalnya itu ada eh, di sini ada contohnya itu seorang pengusaha sukses yang sering bantu pengusaha kecil lainnya. Nah, karena si pengusaha sukses yang namanya udah besar ini, dia sering bantu pengusaha lainnya itu karena kebaikannya. Jadi pengusaha-pengusaha kecil ini itu membangun jadi mereka berdua ini membangun kepercayaan gitu dengan jadi pengusaha kecil ini percaya dan mau kerjasama sama pengusaha sukses yang ngebantu tadi gitu. Contoh yang kepercayaan. Untuk yang jaringan informasi. Oke, yang kedua ini jaringan informasi. Jadi implementasi kehidupan sehari-hari itu kita sebagai seorang mahasiswa aktif dalam berorganisasi kemahasiswaan ataupun kita aktif di luar kampus gitu ya. Kita mengikuti webinar ataupun seminar gitu kan pasti kita akan kenal juga dengan banyak orang. Nah, uh, orang-orang yang sudah mengenal kita itu mungkin saja bisa memberitahu kepada kita tentang lowongan pekerjaan atau merekomendasi kita kepada perusahaan atau bahkan memberikan kepada HRD langsung gitu untuk mereferensi kita. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa jaringan secara luas ini mempermudah kita untuk akses informasi dan juga menjadi peluang besar bagi kita. Nah, sehingga proses pencarian kerja ini bisa menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah. Jadi, kalau misalkan seseorang ini memiliki jaringan informasi atau kita memiliki banyak koneksi kepada banyak orang, maka orang tersebut bisa dibilang dengan
modal sosial orang tersebut itu memiliki modal sosial yang tinggi seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, norma dan sanksi. Implementasi bagian norma dan sanksi. Jadi di sini ada di sebuah perusahaan ada aturan untuk datang tepat waktu untuk semua karyawannya. Nah, semua karyawan itu mematuhi aturan ini sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Apa sih akibatnya kalau misalkan ada karyawan yang tidak mematuhi norma dan yang ada gitu? Pastinya sanksi akan diberikan. Entah adanya sanksi sosial atau sanksi yang sudah dibuat atau disepakati bersama di perusahaan tersebut. Ya, misalkan ada SP, surat peringatan atau apa, nah itu salah satu bentuk modal sosial di bagian norma dan sanksi. Nah, di sini juga ada peribahasa yang cukup terkenal dalam modal sosial, yaitu kata-katanya bisa teman-teman baca di bawah. It's not what you know, it's who you know that matters. Jadi bukan tentang apa yang kamu ketahui, tapi tentang siapa yang kamu kenal. Jadi bermakna ya ketika kita mempunyai banyak hubungan dengan orang, pengetahuan kita juga pasti akan bertambah dari hubungan kita ke orang-orang tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai poster social capital theory atau teori modal sosial. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.